Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Arya, aku minta kita putus ya. Ucapan Nindi sore itu terpantul jelas di sela deru angin ladang yang kini mulai sepi. Hanya suara nyaring burung-burung dan juga desah batang sawi yang bergesekan, seolah ikut menyaksikan peristiwa yang tak pernah dibayangkan Arya selama 6 tahun terakhir ini. Arya diam saat itu, tangannya mengepal di sisi jaket kulit yang mulai pudar. Keringat dingin merembes di pelipisnya meski matahari sudah condong ke barat. Nin, kamu tau gak sih Nin? Hubungan kita tuh gak cuma sebentar ya. Kita udah 6 tahun Nin. Kita tumbuh bareng loh Nindi. Kita ini udah mimpiin masa depan, rumah kecil, dan yang lainnya Nin. Kamu gak ingat? Nindi mengalihkan pandangan, matanya mulai basah. Tapi ia tetap menggigit bibir menahan suara gemetar. Justru karena itu, aku gak mau kamu makin berharap. Aku sayang sama kamu Arya. Tapi orang tuaku, dia gak akan pernah nerima kamu. Kamu kan mantan napi. Ya, apapun yang kamu lakukan sekarang, mereka tetap lihat kamu sebagai itu. Jadi maafkan aku ya Arya. Dan kamu juga lihat aku seperti itu, napi, ucap Arya dengan menekan. Nindi menggeleng dengan cepat. Aku gak lihat kamu begitu Arya. Tapi aku juga gak bisa ngelawan orang tuaku. Kamu tahu sendiri kan, ayah kayak apa? Arya terdiam, ia tahu benar siapa ayah Nindi, Pak Warsito. Dia bukan orang kaya tapi pemilik tanah sawah dan kebun di kaki bukit desa. Orang-orang desa segan padanya. Satu omongannya saja bisa mengubah nasib seseorang. Dan Pak Warsito, ia sangat benci dengan kriminal. Apalagi perbuatan Arya di masa lalu. Padahal Arya sudah berusaha, ia sudah keluar dari penjara 3 tahun lalu dan tak mau kembali ke dunia lama. Ia menjual motor sisa rampasan yang tersisa untuk modal kecil-kecilan. Sekarang dia punya kios vape kecil di pinggir jalan utama kecamatan. Namanya Kabut Malam. Omsetnya lumayan walau kadang masih dicibir orang-orang desa. Tapi bagi Arya semua itu demi satu, agar ia bisa diterima keluarga Nindi. Namun setelah hari ini, ternyata perjuangannya sia-sia. Kalau kamu nyerah sekarang, berarti semua yang aku lakuin ini gak ada artinya dong. Suara Arya rendah tapi dingin. Nindi menunduk mengusap air matanya diam-diam. Tapi maaf Arya, maafin aku. Arya menatap kosong ke arah barisan sawi yang menguning. Kamu benar-benar mau nyerahin semua ini? Kita? Aku gak nyangka ya Nin. Nindi tak menjawab. Ia berjalan cepat meninggalkan Arya yang berdiri kaku di tepi kebun, ditemani gemerisik angin dan bayangan senja yang makin panjang. Keesokan harinya Nindi pun kembali ke rutinitas, menjadi kasir di kebun milik ayahnya.
Walau tak ada bangunan permanen, kebun itu sudah berjalan seperti sistem. Ada belasan pekerja panen, ada pengepul dari luar kota, dan ia bertugas mencatat semua hasil timbang, seperti sawi, wortel kol, dan kadang-kadang kentang yang ditanam di sudut lahan belakang. Ia duduk di kursi kayu dengan kalkulator, buku catatan, dan juga timbangan digital. Tangannya gesit mencatat berat hasil panen dan jumlah upah harian. Semua pekerja ayahnya menyukai Nindi karena ia teliti, sopan, dan juga tak pernah meremehkan siapapun. Namun pada hari itu, semua jadi terasa hambar. Matanya masih sembab meski berusaha ditutupi oleh bedak tipis. Pikirannya terus ke Arya. 6 tahun, 6 lebaran. 6 kali ia diselimuti jaket Arya saat kedinginan. 6 kali mereka bicara tentang rumah impian. Walau kadang hanya sambil duduk di ember warung kopi. Tapi semua itu harus dikubur dalam-dalam. Nin, ini timbanganku 23 kilo ya. Suara Pak Selamat memecah keheningan Nindi. Buru tua langganan itu menyadarkannya. Iya pak, bentar ya pak. Nindi buru-buru mencatat. Sementara Pak Warsito mengawasi dari jauh. Ia tahu anaknya sedang gundah, tapi dalam benaknya keputusan itu sudah mutlak. Ia tidak mau anaknya punya masa depan dengan lelaki yang pernah membuat banyak warga resah, apalagi luka masa lalu yang masih membekas di hatinya. Karena waktu itu adik iparnya dulu jadi korban pembegalan di jalan sempit. Dan sejak saat itulah ia bersumpah tak akan pernah izinkan anaknya dekat dengan siapapun yang punya masa lalu dengan kelam. Sementara di tempat lain, Arya duduk di dalam kios vape-nya. Kabut malam. Hari itu sepi, padahal biasanya rame. Hari itu tidak ada anak-anak muda yang nongkrong beli liquid rasa semangka ataupun yang lainnya. Entah kenapa, Arya benar-benar merasa kesepian. Kepalanya hanya bisa menunduk di atas meja. Kotak-kotak liquid masih berjajar rapi. Asbak penuh rokok tinggal setengah saat itu. Arya pun memikirkan langkah berikutnya. Ia ingin bicara sekali lagi dengan Pak Warsito. Bukan untuk merayu, tapi untuk membuktikan bahwa ia tak akan pernah kembali ke masa lalunya yang dulu. Namun ia tahu, pintu rumah Pak Warsito bukanlah pintu biasa. Sekali salah langkah, namanya bisa dilenyapkan dari ingatan Nindi untuk selamanya. Beberapa hari berlalu, Nindi dan Arya pun kini sudah tak saling menghubungi. Tapi keduanya sama-sama tahu luka itu belum sembuh. Nindi berusaha terlihat sibuk, bahkan ikut membantu memetik sawi dan wortel bersama para buruh, hanya agar tak terlalu banyak duduk diam di meja kasir, yang membuat pikirannya melayang kepada Arya. Sementara Arya yang mulai mencoba menjual vape keluar desa, ia kini menitipkan barang ke beberapa warung di perbatasan dan menjalin relasi dengan komunitas motor legal yang kini mulai menjamur. Tujuannya cuma satu, ia ingin menunjukkan bahwa ia sudah benar-benar berubah. Sampai pada suatu sore, sebuah kejadian mengguncang desa. Anak dari kepala dusun mengalami kecelakaan kecil di jalan turunan dekat kebun Pak Warsito. Motornya slip karena jalan becek dan juga banyak yang licin. Kebetulan saat itu Arya yang sedang lewat lebih dulu. Ia menyadari motor itu oleng. Ia pun sigap menghentikan motornya, berlari dan menahan anak itu agar tidak jatuh ke jurang kecil di sisi kiri jalan. Semua itu disaksikan oleh 3 warga dan langsung menjadi buah bibir. Itu Arya yang nolong. Padahal kan anak Pak RT dulu suka ngomong dia itu preman jalanan ya. Ternyata sekarang gak juga ya. Dia udah berubah. Ucapan-ucapan itu, berita itu pun cepat sampai ke telinga Pak Warsito.
Tapi ia hanya diam, tak memberi komentar apa-apa. Nindi mendengarnya sore itu dari salah satu buruh yang baru pulang dari warung kopi. Dadanya bergetar, tangannya yang memegang pensil mencatat hasil panen wortel tiba-tiba kaku. Ia tahu benar sifat dari Arya. Sekali peduli, ia tak akan memikirkan balas budi. Tapi bukan itu yang membuat Nindi jadi guncang. Yang membuatnya goyah adalah kenyataan bahwa hatinya belum selesai dengan Arya. Malam harinya saat itu, Nindi pun membuka laci di meja kamar. Di sana ada kotak kecil berwarna hitam. Ia membuka isinya perlahan. Ada gelang kulit bertuliskan Naya, gabungan nama mereka berdua. Itu adalah pemberian Arya di ulang tahun mereka yang kelima. Gelang itu masih utuh, tak pernah ia buang. Nindi menatapnya lama lalu menutup kembali kotak itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Sementara di tempat lain, Arya menyusun strategi. Ia tahu pertarungannya bukan lagi soal cinta remaja. Ini soal pembuktian. Ia ingin menikahi Nindi. Ia pun saat itu menatap layar ponselnya, membuka daftar nama pelanggan vape-nya, lalu mengetik satu pesan singkat kepada sahabatnya, Yoga. Bro, besok sore kumpul ya. Gue mau rapin bisnis, mau lebih besar. Gue butuh partner yang mau bareng-bareng jalan lurus. Yoga pun membalas cepat. Siap ya, lo mau bikin apa emangnya? Arya mengetik cepat. Toko cabang, dan gue butuh waktu untuk bersihin nama gue. Ya bukan buat siapa-siapa sih, buat gue sendiri. Dan kalau bisa, ya buat Nindi lah, biar gue bisa nikah dan dapat restunya. Oke, siap, ditunggu ya. Dan pagi berikutnya, suasana kebun lebih ramai dari biasa. Kini truk besar dari kota datang lebih awal untuk mengambil hasil panen. Nindi pun sibuk menghitung dan mencatat semua jumlah yang keluar. Namun perhatiannya kini teralihkan ketika salah satu pekerja muda berteriak dari ujung kebun. Mbak, ada tamu mbak. Itu bawa dus banyak. Katanya mau ketemu sama Pak Warsito. Semua orang menoleh. Itu Arya yang datang, dengan kaos hitam polos, jeans bersih dan dus besar bertuliskan sawi liquid, vape rasa sayur organik. Ia pun melangkah perlahan ke tengah kebun. Tatapan semua orang padanya tajam dan juga penuh penasaran. Arya berdiri tepat di depan meja kasir tempat Nindi duduk. Ia tak bicara pada Nindi, hanya menatapnya dengan tajam. Kali itu ia pun langsung menatap mata Pak Warsito yang baru saja keluar dari rumah kayu dekat gubuk tengah kebun. Misi Pak, saya di sini bukan mau ngemis atau ngerebut anak Bapak. Saya kesini cuma mau nawarin kerjasama. Gimana kalau aku mau buat vape rasa sayur Pak, dari panen kebun Bapak. Nanti saya yang proses, dan nama produknya pakai nama kebun ini. Pak Warsito tidak langsung menjawab. Semua orang menunggu termasuk Nindi. Dan di sanalah kalimat pertama dari Arya berikutnya akan menentukan apakah masa lalunya akan terus menghantui atau masa depannya baru saja dimulai. Tapi hari itu Pak Warsito belum memberikan jawaban. Ya udah, nanti biar ku pikir dulu. Udah, sana pergi, usir Pak Warsito saat itu. Nindi yang melihatnya pun benar-benar merasa kasihan. Ternyata selama ini ayahnya masih belum bisa menerima kehadiran Arya dengan baik. Singkat cerita, 2 hari setelah Arya berdiri membawa kotak-kotak produknya di tengah kebun, jawaban itu pun akhirnya datang dari Pak Warsito. Dan ia datang bukan dalam bentuk kata-kata halus atau pertimbangan bijak seorang bapak, tapi seperti cambuk yang menghantam harga dirinya bulat-bulat. Enggak,
Sepertinya aku nggak mau kerjasama dengan orang kotor kayak kamu ya. Udah, pergi sana. Itu ucapan Pak Warsito, diucapkan sambil berdiri di depan meja timbang. Dengan mata seluruh pekerja tertuju pada Arya yang masih berdiri dengan kedua tangan menggenggam keras itu. Arya tak membalas, tak ada kalimat, tak ada tanya. Ia hanya diam namun rahangnya mengeras dan jemarinya menggigil menahan ledakan marah di dada. Ia sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan ditolak, tapi tidak dengan cara sekejam itu. Silakan bawa pulang daganganmu ini. Jangan datang lagi ke kebunku. Aku nggak mau ya lihat wajah kotormu itu, tambah Pak Warsito. Sebelum berbalik, Arya pun sendirian di tengah ladang. Ia memandangnya dengan kejam. Hingga kali itu, Pak Warsito meninggalkannya. Dengan langit mendung dan awan seperti ikut menyerap kesedihan dari Arya. Tak lama setelah itu, saat Arya baru saja menyalakan motornya, ponsel di saku celana jeans yang bergetar. Nama itu muncul di layar. Dia adalah Nindi. Arya, aku tahu tadi ayah nolak kamu. Aku minta maaf ya. Aku benar-benar minta maaf. Suara Nindi lirih dari seberang, dan ada nada menahan tangis di balik kalimat pendek itu. Arya tak langsung menjawab. Deru angin yang melintas di ladang seperti menunda nafasnya. Setelah menarik nafas dalam, ia pun berkata, Nin, gak usah minta maaf lah. Ayahmu kan udah bilang yang sebenarnya dari awal. Dan aku juga kan emang kotor. Ya udahlah. Tapi aku belum bilang semua yang sebenarnya ke kamu. Suara Nindi pelan seperti ketakutan. Maksud kamu apa ya, Nin? Aku pengen ketemu sama kamu. Bisa ketemu sekarang. Aku gak tahan ngomong di telepon. Aku butuh lihat kamu, kata Nindi dengan suara terbata. Arya butuh waktu beberapa detik sebelum mengangguk, meski tak bisa terlihat saat itu. Yaudah, aku ke depan rumahmu ya, tapi gak sampai masuk. Kini mereka pun bertemu di jalan kecil, beberapa puluh meter dari rumah Nindi. Di bawah pohon trambesi tua tempat mereka sering duduk waktu SMA. Nindi berdiri di sana dengan kaos putih longgar dan celana panjang kusut kebun. Wajahnya letih tapi matanya menyimpan gundah yang dalam. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya saat Arya berhenti di depannya, mematikan mesin motor. Ya udah Nin, ngomong aja. Kamu ngomong mulai dari yang paling penting. Nindi menggigit bibir bawahnya sebelum berkata, Arya, ayah menjodohkanku sama anak temannya. Namanya Wawan. Arya diam saat itu. Ia memejamkan mata sejenak. Jadi iya, dia orang kota. Keluarganya juga punya banyak tanah, banyak usaha. Aku baru tahu tadi siang, Arya. Dan katanya mereka udah mau lamaran bulan depan. Tapi aku gak pernah setuju. Arya menatapnya dengan lekat. Kenapa kamu baru bilang sekarang sih? Aku bingung ya. Aku takut kamu makin sakit hati. Tapi tadi aku tahu waktu kamu ditolak kayak gitu. Kamu gak pantas diperlakukan kayak gitu. Aku yang salah. Mereka berbicara lama malam itu tentang cinta, tentang mimpi yang kandas dan juga tentang nasib yang seolah jadi permainan gengsi dan juga sejarah masa lalu.
Dan saat Arya mengantar Nindi pulang, kini mereka tak bicara sepanjang jalan. Hanya ditemani suara mesin motor dan sesekali angin malam yang dingin menyentuh wajah mereka. Ketika mereka hampir sampai, Arya berhenti agak jauh dari rumah Nindi, tepat di tikungan kecil sebelum tanjakan tanah merah. "Nindi, maaf ya, aku berhenti di sini saja," kata Arya, menunjuk ke arah rumah yang sudah tampak dari kejauhan. Nindi pun turun dengan enggan. "Arya, maaf." "Sudah, gak apa-apa kok, aku ngerti," kata Arya menatap ke rumah itu. Tapi kemudian ia melihatnya. Di sana ada sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap, terparkir di depan rumah Nindi. Lampunya mati, tapi pantulan cahaya dari dalam rumah menyorot bentuk bodinya yang mencolok di antara bangunan sederhana rumah-rumah desa. "Itu mobil siapa, Nin? Kok ada di depan rumahmu?" tanya Arya. Nadanya pelan tapi jelas berisi. Nindi ikut menatap, wajahnya berubah tegang. "Aku juga gak tahu ya. Tadi kan pas kita jalan gak ada." "Tamu ayahmu? Mungkin." "Ya udah, aku pulang ya, Nin. Kamu hati-hati," kata Arya cepat sebelum memutar motor dan pergi tanpa menunggu jawaban. Nindi berdiri lama menatap ekor motornya yang mengecil di kejauhan sebelum akhirnya berjalan menuju rumah. Hatinya terasa tidak nyaman, entah karena kehadiran mobil itu atau karena perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini. Dan benar saja pada saat itu, begitu membuka pintu, Nindi melihat ruang tamu sudah penuh. Ayah dan ibunya duduk berdampingan di hadapan mereka. Duduk seorang pria berperawakan besar dengan kemeja putih dan celana panjang hitam rapi. Wajahnya bersih, alis tebal, kulitnya putih terang, dan senyuman yang langsung membuat Nindi ingin keluar lagi lewat pintu yang sama. Nindi, sini duduk. Ini kenalan dulu sama Mas Wawan," kata ayahnya Pak Warsito. Matanya pun langsung berbinar seperti menemukan emas ketika melihat Wawan. Beda dengan ketika ia melihat Arya. Pak Warsito saat itu sangat heboh sekali. Wawan pun langsung berdiri menyambut, menjabat tangan Nindi yang kaku saat itu. "Akhirnya bisa ketemu langsung juga. Cantiknya luar biasa ya nih. Kamu sangat cocok jadi istriku, Nindi," katanya dengan senyum lebar dan juga percaya diri yang berlebihan, memperlihatkan deretan gigi putih yang rapi. Nindi tak menjawab, hanya duduk di sofa sambil menunduk. "Nin, Wawan ini anak Pak Haji Salim, pengusaha dari kota, Nindi. Orangnya baik, alim, dan keluarganya ya bersih. Bapak dan ibu semuanya udah cocok banget. Insya Allah ini jodoh yang baik buat kamu, Nin," ujar Pak Warsito bersemangat. Nindi menelan ludah saat itu. "Tapi ya, kenapa harus buru-buru banget sih? Lagian aku juga kan baru kenal. Pelan-pelan aja ya. Aku belum siap. Boleh aku kenal dulu?" Pak Warsito terdiam sejenak lalu tertawa kecil. "Ya sudahlah, kenal dulu gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya keluarga Pak Haji ini udah setuju. Mereka ini orang-orang yang terhormat loh, Nin. Dari darah yang baik, tahu agama, tahu tata krama. Bedalah sama si itu." Ia pun tak melanjutkan, tapi semua di ruangan itu tahu
Kemana arah kalimat itu? Nindi pun mengepalkan tangan di atas lututnya. Wawan tertawa kecil lalu bersandar dengan santai. Kalau saya sih oke-oke aja, Pak. Meskipun dikenalin pelan-pelan. Tapi ya kalau bisa jangan kelamaan. Saya tuh lihat Mbak Nindi begini, aduh Masya Allah. Bisa mimpi saya malam ini loh. Udah gak tahan pengen nikah. Kalimat itu justru membuat Nindi menegakkan punggung. Ia merasa ilfil. Matanya pun memandang tajam Wawan. Tapi pria itu hanya tertawa dengan geli. Pak Warsito malah ikut tertawa. Namanya juga laki-laki, Nin. Gimana? Udah cocok apa belum? Nindi pun berdiri. Belum menjawab apa-apa, ia hanya berkata, Aku masuk kamar dulu ya. Pak Warsito hendak menahan, tapi sang istri menepuk pelan lengannya. Sudah, Bi. Anak kita butuh waktu. Begitu masuk ke kamar, Nindi mengunci pintu dan juga menahan tangis. Ia membuka tirai jendela kecil di belakang kamar yang menghadap ke jalan belakang. Ia tatap langit yang mulai gelap, berharap suara motor Arya kembali terdengar di malam yang makin dingin. Sementara di luar sana, Arya memacu motornya tanpa arah, hanya dengan satu pemikiran, bahwa pertarungan ini belum selesai, bahwa cinta tak seharusnya dikalahkan oleh masa lalu, apalagi oleh gengsi seorang ayah yang belum mau memaafkan. Malam itu pun belum berakhir dan jalan mereka masih panjang. Kini, di luar, Wawan dan juga ayahnya Pak Haji Salim, ia benar-benar mengecam kepada Pak Warsito. Jika ia tidak mau menunggu lama, kini ia pun hanya diberi waktu 2 minggu untuk memutuskan. Jika tidak, maka perjodohan ini akan dibatalkan. Dan itu artinya Pak Warsito akan kehilangan besan yang benar-benar kaya, besan yang benar-benar diimpikan dan juga didiam-diamkan oleh dia. Namun di sisi lain, Nindi benar-benar tak memiliki perasaan apapun kepada dia, karena segala rasa cintanya sudah jatuh kepada hati dari Arya. Kini hari itu, selepas pertemuan mengerikan yang terjadi 2 malam sebelumnya, suasana rumah Pak Warsito menjadi hampa. Nindi yang biasanya membantu mencatat hasil panen dan ikut menemani tamu-tamu yang datang ke rumah, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Ia nyaris tak bicara dengan siapapun, terutama dengan ayahnya yang tiap hari terus menagih satu hal, yaitu kesediaannya menikah dengan Wawan. Nin, kamu tuh udah umur 25 loh. Perempuan gak bisa terus milih. Hidup itu kadang harus ngalah, harus realistis, ucap Pak Warsito suatu pagi sambil meneguk teh pahitnya. Nindi hanya duduk di ruang makan, mengaduk bubur yang tak disentuhnya sedikit pun. Yang penting orangnya baik, keluarga terhormat, kamu hidup terjamin. Apa kurangnya? Ia tetap diam, tidak menjawab, tidak juga mengangguk. Tapi dari caranya menatap kosong ke dinding dapur, semua orang tahu hatinya tidak di sana. Di sisi lain, ibunya Bu Narsih mulai menunjukkan ketidaksenangannya pada sikap Pak Warsito. Perempuan itu memang tak banyak bicara, tapi tiap kali melihat wajah putrinya yang sembab dan baunya yang makin turun dari hari ke hari, hatinya ikut hancur. Bi, kadang anak perempuan itu cuma butuh didengar, bukan diperintah, ujar Bu Narsih kepada Pak Warsito suaminya. Dengan pelan suatu malam ketika mereka berdua duduk di balai bambu. Kalau anakmu masih terus mikirin si Arya, bisa-bisa nanti malah jadi aib tahu. Mending kita cepat-cepat aja, biar gak ada celah dia main hati lagi, ujar Pak Warsito ketus, tak mengubah posisi duduknya. Tapi
Kalau dia nggak bahagia gimana, Bi? Bahagia itu kan bisa dicari setelah menikah. Dan kalimat itu jadi palu yang terus menghantam hati Nindi tiap kali teringat. Kini 2 hari menjelang batas waktu yang disepakati oleh keluarga Pak Haji Salim, Nindi pun semakin sesak. Ia tahu kalau lewat dari itu dan ia tak memberi jawaban, maka keluarga Wawan akan mundur, tapi juga akan mempermalukan nama keluarganya karena menganggap lamaran digantung. Pagi itu tanpa banyak pikir, ia naik ojek ke kios vape Arya. Tak peduli apa kata orang, tak peduli siapa yang melihat. Arya yang sedang membersihkan rak ketika Nindi muncul di depan pintu, langsung menatapnya dengan heran. Gadis itu berdiri dengan rambut diikat seadanya, mata merah dan juga tangan gemetar. Arya, aku gak kuat ya, aku gak kuat. Ucap Nindi lirih sebelum tiba-tiba menuduk dan menangis segukan, membuat Arya menjadi panik. Arya pun buru-buru menutup pintu rolling dan menarik Nindi duduk di kursi plastik. Ia mengambil air putih lalu menyerahkannya, tapi Nindi tetap menangis dengan suara lirih yang menyayat. Aku gak mau nikah ya, aku gak kenal dia, aku takut, aku cuma mau hidup tenang. Tapi ayah terus maksa. Bahkan dia bilang nanti malu kalau keluarga Wawan batalin, seolah aku ini cuma alat tukar. Arya menunduk, tangannya mengepal di paha. Hatinya sesak melihat Nindi seperti itu, tapi ia juga bingung harus berkata apa. Lalu dalam satu detik emosi yang entah datang dari mana, ia bicara cepat dan juga impulsif. Nindi, kalau gitu kita lakuin aja sesuatu biar kamu gak bisa nikah sama dia. Kamu tahu kan, kalau kamu udah kena sama aku, ayahmu pasti batalkan dan aku pasti disuruh tanggung jawab kan? Nindi pun langsung berhenti menangis. Matanya melebar, wajahnya pucat seperti disengat listrik. Apa maksud kamu? Arya menelan ludah tapi sudah terlanjur. Ya kita tidur bareng aja sekali, biar kamu punya alasan kuat. Dan ayahmu gak bakal mau kamu dinikahin kalau udah kayak gitu. Kita anggap aja ini buat masa depan kita. Aku siap tanggung jawab, Nin. Dan tanpa aba-aba, tamparan keras mendarat di pipi Arya. Nindi berdiri, tubuhnya gemetar, matanya penuh amarah dan juga kecewa. Aku kesini bukan buat ditawarin itu ya Arya. Arya memegang pipinya tak membalas. Ia tahu ia salah, tapi pikirannya saat itu memang pendek, panik, ingin segera menyelamatkan Nindi dengan cara apapun. Aku kira kamu ngerti ya. Ternyata kamu beda dari yang lain. Tapi kamu sama aja, cuma lihat tubuh perempuan sebagai jalan keluar. Nin, aku minta maaf Nindi. Aku gak berpikir jernih, aku cuma takut kehilangan kamu Nin. Aku cuma mikir itu satu-satunya cara biar kita... Enggak ya, kita gak bisa pakai dosa buat menyelamatkan masa depan. Itu bukan cinta. Ia pun keluar dari kios tanpa menoleh lagi. Dan kali itu Arya hanya bisa menatap bayangan punggungnya yang makin menjauh, dengan luka di wajah dan di dada. Sementara itu di rumah keluarga Wawan, situasi sudah mulai berubah. Wawan yang dari awal memang ingin cepat-cepat menikah, tiba-tiba berubah pikiran ketika mendengar cerita bahwa Nindi belum memberi keputusan sampai sekarang. Ya, aku mau nikah minggu depan aja langsung ya. Gak usah nunggu jawaban dia. Kita langsung tentuin tanggal saja. Datangin keluarga mereka. Udah, selesai.
Pak Haji Salim kaget, tapi ia tersenyum puas. Nah, gitu dong. Lelaki sejati itu nggak nunggu bola. Biarin aja dia nangis-nangis nanti. Pokoknya, aku yang dapat dia duluan. Habis itu terserah. Kata Wawan dengan tawa kecil yang membuat ibunya hanya menggeleng pelan. Ketika keluarga Nindi mendengar kabar itu, Pak Warsito sempat kaget. Tapi bukannya menghentikan, ia justru semakin yakin untuk mempercepat semuanya. Ya udahlah, lebih cepat lebih baik. Jangan buat kesempatan anak itu. Si Arya buat bikin ribut. Nindi pun menolak bicara. Ia hanya diam di kamar. Sementara ibunya berkali-kali mencoba masuk dan bicara baik-baik. Tapi Nindi hanya menjawab, "Bu, kalau aku harus nurut, aku nurut. Tapi jangan paksa aku bahagia ya, Bu." Air mata Bu Narsi tak bisa dipendung. Ia peluk putrinya erat tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Dan akhirnya, hari itu datang juga. Tenda pun sudah berdiri di halaman rumah, kursi berjejer rapi. Keluarga besar Wawan mulai berdatangan. Bahkan rombongan perias pengantin dari kota pun sudah bersiap di ruang tengah. Nindi didandani dengan kebaya putih. Wajahnya dirias begitu cantik tapi matanya kosong, seperti tak ada jiwa. Sementara di luar rumah tamu mulai berdatangan. Tapi di sudut jalan jauh di sana, Arya duduk di atas motornya tak jadi datang. Hanya menatap dari kejauhan. Ia tahu keputusan terakhir bukan lagi di tangannya. Dan mungkin memang tidak pernah. Tapi saat itu Arya masih belum menyerah. Ia benar-benar ingin mempertahankan Nindi. Apapun yang terjadi, Nindi harus menjadi miliknya. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Tentunya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.